Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel BK kali ini. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, Miss akan menyampaikan sedikit pengetahuan nih tentang BK, yaitu yang pertama, BK bukan polisi sekolah. Yang kedua, BK adalah sahabat siswa. Dan yang ketiga, BK peduli siswa. Jadi kalian jika ingin curhat atau kalian mengalami suatu permasalahan yang kalian sedang hadapi, kalian bisa nih curhat kepada guru BK kalian. Nah, materi kali ini yaitu tentang bidang belajar. Nah, kemarin Miss sudah dapat banyak curhatan nih dari kalian tentang belajar. Karena selama pandemi ini kita sudah melewati 4-5 bulan terakhir. Nah, tahukah kalian apa yang sedang terjadi pada kalian saat ini? Yap, bener banget nih, kalian sedang mengalami yang namanya kejenuhan dalam belajar. Nah, pas banget kan dengan materi BK kali ini, yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yuk kita simak. Apa itu kejenuhan belajar? Kejenuhan belajar di sini adalah keadaan jemu, bosan, dan lelah pada seseorang yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau tidak bergairah, serta sistem akalnya tidak bekerja dalam melakukan aktivitas belajar, yang mengakibatkan usaha yang dilakukan tidak mendatangkan hasil, serta kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Kejenuhan belajar dalam psikologi yaitu disebut learning plateau atau plateau. Lalu, gimana bisa tahu apakah kejenuhan belajar atau memang pada dasarnya kalian gak mau belajar? Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari kejenuhan belajar. Yang pertama, yaitu adanya kelelahan emosi. Biasanya mood kalian suka berubah-ubah, kadang dikit-dikit suka jadi marah, mudah sekali merasa cemas, dan ketika belajar kalian suka merasa bosan. Nah, berarti kalian sedang mengalami yang namanya kelelahan emosi di sini. Lalu selanjutnya ada kelelahan fisik. Nah, tadi kan secara emosi suka berubah-berubah tuh. Kemudian juga kalau kelelahan fisik yaitu biasanya ditandai dengan perasaan yang mudah merasa lelah. Padahal belajarnya cuma duduk-duduk aja sambil senderan, tapi kalian tuh merasa lelah sekali. Nah, terus kalian juga mengalami gangguan tidur. Nah, biasanya ketika tugas banyak, kalian akan begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Terus lalu ada nafsu makan yang berkurang. Nah, di sini kadang kalian jadi merasa malas untuk makan. Ada juga yang mereka malah nafsu makannya itu jadi tinggi, tapi tidak pernah merasa kenyang. Nah, yang ketiga yaitu ada kelelahan kognitif. Di sini apa sih kognitif itu? Kognitif itu yaitu pikiran yang sering kalian alami. Misalnya ciri-cirinya nih, ada sulit berkonsentrasi, mudah lupa, sulit memahami materi yang diberikan. Jadi nih contoh, pada saat daring guru-guru kalian sudah memberikan materi yang panjang lebar, terus sudah diberikan video pembelajaran juga, tapi kalian tidak
sedikit pun ada yang masuk atau mengerti oleh kalian. Nah, itu artinya kalian sedang mengalami kelelahan kognitif. Jadi otak kalian tuh tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Lalu selanjutnya yang keempat, ada kehilangan motivasi. Biasanya hal ini merupakan tindak lanjut dari kelelahan yang kalian alami dan rasakan. Nah, contohnya tadi kayak ada kelelahan emosi, ada kelelahan fisik, lalu ada kelelahan kognitif, sehingga dalam belajar kalian jadi kehilangan motivasi dan tidak bersemangat dalam belajar. Nah, di sini ada quotes, yaitu jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Nah, di sini ada faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, yaitu metode yang tidak bervariasi. Jadi biasanya kalian belajar cuma belajar di tempat saja, seperti duduk diam dan tidak sambil melakukan aktivitas apapun. Dan selama pandemi ini kalian proses belajarnya secara daring dengan aktivitas yang sama, sehingga mengakibatkan kalian merasa jenuh dalam belajar. Lalu apalagi sih yang kedua, yaitu adanya dilakukan di tempat tertentu saja. Nah, kalian biasanya nih belajar di tempat yang sama, seperti di ruang tamu saja atau di ruang belajar saja, sehingga mengakibatkan kalian merasa jenuh. Lalu yang ketiga, kondisi ruang belajar yang tidak berubah-ubah. Nah, jadi suasana belajar kalian tuh jadi monoton. Dalam kondisi ini, kalian tuh hanya melihat laptop atau handphone dengan suasana yang seperti itu secara terus-menerus selama 4-5 bulan ini kalian belajar daring, sehingga wajar saja kalian merasa sangat bosan. Yang keempat, yaitu kurang melakukan aktivitas reaksi atau hiburan. Nah, biasanya sering terjadi nih kita karena fokus belajar terus, jadi kita kurang melakukan aktivitas rekreasi atau aktivitas fisik. Bisa saja kalian keluar rumah, yaitu dengan menghirup udara segar walaupun hanya di teras rumah saja, atau kalian melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Lalu yang kelima, adanya ketegangan mental. Ketegangan mental di sini biasanya timbul dari beban pelajaran yang terlalu berat, sehingga dapat menimbulkan ketegangan mental itu sendiri. Lalu selanjutnya, kejenuhan belajar dapat dialami akibat keletihan jasmani yang dialami oleh beberapa anggota tubuh seperti kaki, jari-jari tangan, lengan, tonus atau tegangan otot dan lain sebagainya. Lalu gimana sih caranya kita mengatasi kejenuhan belajar kita? Yang pertama yaitu dengan istirahat yang cukup, terutama tidur. Nah, biasanya yang suka begadang dikurangin tuh bergadangnya, jangan sampai tidur terlalu larut malam. Yang kedua yaitu menghindari aktivitas berat di malam hari, sehingga tidak memaksakan tubuh untuk begadang. Jadi kurangin nih aktivitas yang berat di malam hari. Yang ketiga, memotivasi dan menstimulasi diri agar terdorong untuk belajar lebih giat dari sebelumnya. Jadi dari dalam diri kita itu munculkan rasa motivasi diri untuk semangat dan lebih giat lagi dalam belajar meskipun dalam masa pandemi saat ini. Lalu selanjutnya, membiasakan mengkonsumsi makanan yang bergizi.
Nah, di sini juga perlu nih ketika kita selama belajar, kita perlu untuk membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, dan 4 sehat 5 sempurna. Lalu ada perbaikan sirkulasi darah. Nah, di sini perlu juga tuh kita sedikit melakukan peregangan otot supaya sirkulasi darah kita itu menjadi lancar. Dan yang terakhir ada penataan ulang lingkungan belajar. Misalnya kalian menata kamar tidur kalian atau menata belajar kalian gimana supaya kalian itu menjadi merasa nyaman, merasa enak untuk belajar, sehingga belajar pun menjadi nyaman dan pembelajaran yang diberikan oleh guru kalian menjadi semangat. Oke, terima kasih. Materi hari ini Miss sudah sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya bersama Mr. Ilham. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.